Salve saudara-saudara, saya akan menunjukkan bahwa Pak De Quingadas bukan pengajar kekristenan yang sejati. Beliau hanya menggunakan retorika sofisme dan tidak pernah mengajarkan kebenaran objektif tentang kekristenan. Yang digunakan adalah retorika untuk propaganda anti-Katolik seperti biasa kebiasaan Protestan. Nah, sebagaimana video-videonya yang terdahulu, video kali ini juga penuh dengan banyak falasi. Ya mungkin maksudnya ya namanya teknik retorika propaganda, Anda terpaksa harus menggunakan falasi. Ya, Anda tidak bisa benar-benar objektif. Hanya yang memiliki kebenaran objektif yang bisa mengajar tanpa perlu upaya retorika apapun. So, mari kita lihat bahwa dalam videonya terakhir ketika dia bertanya bahwa apakah gereja-gereja Protestan tidak valid dan bukan apostolik, jawaban tegasnya iya. Nah, apa saja sebenarnya analisis terhadap pembelaan DN terhadap bahwa bagaimana Protestan apostolik versi dia sendiri, ya, dengan menggunakan teknik retorika ala sofisme yang licik itu, dia berhasil membuat penontonnya burning in the bosom. Tapi kita lihat apa saja kesalahan atau falasi yang dilakukan oleh pengajar De Quingadas. Yang pertama, kesalahan generalisasi dan penyederhanaan berlebihan. Jadi DN mengklaim bahwa suksesi apostolik Katolik hanyalah klaim kosong tanpa dasar Alkitab atau sejarah. Kemudian gereja Protestan tetap apostolik meski tanpa suksesi struktural karena kesetiaan doktrin. Tapi kesalahannya terjadi pemotongan konteks historis. DN mengabaikan perkembangan organik dari gereja perdana. Meskipun istilah uskup dan penatua kadang tumpang tindih dalam perjanjian baru, struktur hierarkis uskup, diaken, dan penatua sudah jelas dalam tulisan Ignatius dari Antioquia tahun 107 Masehi dan surat-surat pastoral 1 Timotius bab 3 ayat 1-13 dan Titus bab 1 ayat 5-9. Kemudian ada pengabaian tradisi. Alkitab tidak berdiri sendiri. Tradisi suci 2 Tesalonika bab 2 ayat 15 dan magisterium melengkapi interpretasi. Konsili Nicea 325 Masehi dan dokumen-dokumen patristik, misalnya Irenaeus dari Lyon, secara eksplisit mengakui suksesi apostolik. Jadi, bantahan dari pihak Katolik, suksesi apostolik bukan inovasi abad pertengahan, melainkan praktik yang tercatat sejak abad pertama. Misalnya Eusebius dalam sejarah gereja buku ketiga, mencatat daftar uskup Roma dari Petrus hingga masa hidupnya, menunjukkan kontinuitas yang tak terputus. Yang kedua, seperti biasa ad hominem dan bahasa emosional. Ini seolah-olah sudah identik dengan De Quingadas, ya. Ad hominem dan bahasa emosional. DN mengklaim seperti ini. Klaim Katolik adalah kembang gula manis yang menyesatkan. Gereja Katolik narsistik dan sakit jiwa. Kesalahannya adalah fallacy of ridicule. DN itu menggunakan metafora emosional, kembang gula, narsistik untuk menyerang motivasi gereja Katolik, bukan argumennya. Dan ini mengalihkan perhatian dari substansi teologis. Kemudian dia melakukan strawman, tuduhan bahwa Katolik menganggap gereja lain tidak valid itu disalah tafsirkan. Konsili Vatikan II dalam Lumen Gentium 8 mengakui unsur kebenaran dalam gereja lain, tetapi menegaskan keselamatan penuh ada dalam persekutuan dengan gereja Katolik. So, bantahannya adalah bahwa klaim suksesi apostolik didasarkan pada kesetiaan kepada Kristus, bukan keangkuhan. Seperti dikatakan Santo Agustinus, bagi orang Katolik, nama Kristen adalah nama kehormatan. Bagi kaum bidat, itu hanya topeng. Psalmus kontra Partem Donati. Falasi yang berikutnya, saudara-saudariku, adalah penggunaan sumber yang bias dan konteks yang dipotong. Klaim DN, Raymond Brown, sarjana Katolik, membantah suksesi apostolik. Ensiklopedia Katolik 1913 mengakui bahwa uskup dan penatua awalnya sinonim. Kesalahannya adalah cherry picking. Raymond Brown memang mengkritik beberapa aspek hierarki gereja awal, tetapi ia tetap mengakui otoritas magisterium dan validitas suksesi apostolik. Kutipannya diambil di luar konteks kesetiaannya pada iman Katolik. Penyalahgunaan sumber, Ensiklopedia Katolik 1913 menjelaskan perkembangan historis jabatan uskup, bukan menyangkal doktrin. Gereja mengakui bahwa struktur gereja berkembang, tetapi hal ini dipandu oleh Roh Kudus. Yohanes 14:26, bukan penyimpangan. Nah, tanggapan dari Katolik adalah perkembangan doktrin seperti yang dijelaskan Santo Vincentius dari Lerins bukan berarti perubahan, tetapi penjabaran kebenaran yang sudah ada.
Paus Benediktus ke-16 menegaskan bahwa gereja tidak menciptakan dirinya sendiri. Ia lahir dari kehendak Tuhan dan terus dibentuk oleh Dia. Falasi yang berikutnya, keempat, kontradiksi internal dalam argumen. Klaim De Quingadas adalah bahwa Ignatius dari Antioquia tidak mengenal uskup Roma, jadi Paus tidak sah. Protestan apostolik karena kesetiaan doktrin meski tanpa struktur rasuli. Kesalahannya adalah non sequitur. Tidak adanya penyebutan uskup Roma dalam surat Ignatius tidak membatalkan keutamaan Roma. Santo Irenaeus tahun 180 Masehi dalam Adversus Hereses menyatakan bahwa gereja Roma harus disetujui oleh semua gereja karena tradisi apostoliknya yang unggul. Kemudian ada double standar. Jika struktur dianggap tidak penting, kenapa DN mengklaim gereja Protestan itu apostolik tanpa kriteria struktural yang jelas? Jadi ditanggapi sebagai Protestan itu apostolik dari Hong Kong. Dan refutasinya, keutamaan Roma didasarkan pada kemartiran Petrus dan Paulus di Roma, bukan sekedar klaim administratif. Ya, Tertullianus pada tahun 200 Masehi menyebut Roma sebagai tempat di mana iman diajarkan oleh para rasul secara langsung di dalam De Prescriptione Hereticorum. Ya. Yang kelima itu kesalahan analogi dan red herring. DN mengklaim bahwa suksesi apostolik seperti kembang gula manis tapi berbahaya. Protestan seperti anak burung yang disuapi kebohongan. Memang sudah mah. Kesalahannya adalah false analogy, ya, membandingkan suksesi apostolik dengan kembang gula, mengabaikan kompleksitas teologis dan historis. Ini adalah red herring untuk menghindari debat substansial. Dan seperti biasa, appeal to emotion. Metafora anak burung digunakan untuk membangkitkan simpati, bukan menjelaskan kebenaran. Ya, jadi suksesi apostolik adalah jaminan kesatuan, seperti dijelaskan Santo Cyrillus dari Yerusalem. Gereja tersebar di seluruh dunia, tetapi tetap satu karena ikatan suksesi apostolik. Katekesis bab 18 ayat 26. Kesimpulannya adalah apologi DN mengandung sejumlah kesalahan logis, generalisasi, ad hominem, penggunaan sumber bias, dan kontradiksi internal. Klaim bahwa suksesi apostolik adalah bahasa kembang gula, mengabaikan bukti historisitas dan teologis yang mendalam. Gereja Katolik tidak menolak validitas spiritual dari gereja lain, tetapi menegaskan bahwa kesatuan penuh dengan Kristus hanya mungkin melalui struktur yang ia dirikan sendiri. Matius 16:18. Sejarah, Alkitab, dan tradisi bersaksi bahwa suksesi apostolik bukanlah retorika kosong, melainkan jantung dari identitas gereja yang satu, kudus, katolik, dan apostolik. De Quingadas berusaha membongkar rumah orang dan berpikir bahwa dengan membongkar rumah orang, dia sedang membangun rumahnya sendiri. Tidak ada pengajaran objektif tentang there is no apostolic succession in Protestant. Ya. Tidak ada tidak ada kebenaran objektif di situ. Situ kebenarannya hanya bergantung pada refutasi terhadap Katolik. Tapi kalau Katolik salah, belum tentu Protestan benar. Ya, jadi jangan berpikir the world doesn't work like that. Terima kasih untuk retorika, ya, retorikanya yang ya membantu orang Katolik untuk ya seperti kertas pasir kan, gosok-gosok sehingga orang Katolik pemahamannya menjadi lebih halus dan lebih mudah. Terima kasih.